pernah baca, riba nasi'ah itu terjadi karena perpinjaman uang. Biasanya si peminjam telah membayar utang dan si pemberi uang menambahkan jumlah uang. Jadi kalau misalkan kita pinjam 1 juta, terus kita nunggak dan nggak bayar bunganya, bakalan ditambah jadi sejuta 200. Ya betul. Betul, dalam Islam itu tidak boleh karena mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Oleh karena itu, banyak orang memilih bank syariah karena akadnya jelas dan menghindari dari riba. Oke. Makasih informasinya ya. Jadi aku udah tahu nih harus ngapain dan harus berhati-hati. Makasih ya. Sama-sama. Maaf kak, ini gak jadi beli. Maaf kak, ini bisa dibalikin lagi gak? Soalnya teman saya gak suka coklat. Gak bisa, soalnya ini udah termasuk yang majlis. Ya, yaudah deh, makasih ya, Mbak. Ya. Assalamualaikum Pak, saya mau beli baju. Waalaikumsalam, silakan bisa dipilih-pilih dulu. Ini ada kardigan warna putih, bahannya dari Cotton Combat 24S. Ini ukuran berapa? Ini ukuran L. Mau saya coba dulu boleh? Boleh, silakan ruang gantinya sebelah sana. Saya mau ambil ini Pak. Oh iya, Kalau ada kerusakan di rumah boleh dibalikin lagi nggak? boleh asal belum dicuci sama labelnya masih ada. Pak, Harganya 50.000. saya beli ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ini saya mau balikin lagi, ada dada tintanya. Oh, ini kalau mau cari lagi bisa, kalau ada yang lebih mahal bisa nambah solusinya. Sudah, saya mau tukar tambah aja. Cepat tambah. Oke. Wah, lihat. Dia jual tas sama tumbler. Ya, kita beli yuk. Ayo. Kamu mau beli apa? Aku pengen tumblernya. Yaudah, aku beli tasnya deh. Oke. Aku chat dulu ya. Ya. Kalian yang mau COD-an bareng ya? Iya. Gratis dapat 2 ya. Oke, makasih ya. Ini bentar uangnya. Ini uangnya. Makasih. Lihat tumbler aku lucu banget ya. Lihat dong tas kamu. Ih, kok kotor banget tasnya. Iya, jadi pengen dibalikin deh. Ayo, yuk. Kak. Ya, Kak. Maaf, ini tasnya agak kotor. Oh maaf ya kak, mau diganti yang baru atau mau harganya dimurahin aja? Harganya dikurangin aja deh. Oh iya boleh.
ya Kak, setengah dari yang tadi. Kasih ya Kak. Kasih Kak. Davin, kebun mangga saya semakin luas, tapi saya gak sempet buat ngurus semuanya. Gimana kalau kamu bantu rawat dan siram pohon-pohonnya? Boleh Bu, tapi gimana sistem pekerjaannya? Kita akan musyawarah saja. Kamu yang rawat dan siram pohon-pohonnya, nanti kalau panen, hasilnya dibagi. Untuk 50%, 50% lagi untuk saya. Setuju Bu, tapi gimana sistem pekerjaannya? Setahun saja dulu, nanti kalau cocok bisa lanjut. Setuju? Setuju Bu, insya Allah saya rawat kebunnya dengan baik. Baik, jadi akan masalah kita sah ya, semoga hasilnya berkah. Baik, Aldo teh, apa semua biaya seperti diet, pupuk, dan pemakaman yang perlu? Betul, karena dalam mukhabarah semua proses produksi itu teteh yang tanggung semuanya. Saya tidak akan mengambil mukhabarah di dengan saya. Kalau begitu, bagaimana agar tidak terjadi kesalahpahaman jika saya akan mendatang. Baik, Abu Teh, semoga kerjasama kita berdua ini dapat membawa berkah. Amin. Terima kasih ya Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, punya lahan besar, gedungnya juga ada, tapi gak ada menggarap. Apa aku telepon sepadan aja kali ya? Ada kerjaan, pengen garap sesuatu tapi nggak ada lahan sama benihnya. Gimana ya? Apa nih sini nelfon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Neng. Gimana kabarnya Panwan? Alhamdulillah baik kabarnya. Ya ini, aku punya lahan. Lahannya cukup besar. Aku juga punya benihnya. Kamu ada kerjaan nggak? Oh udah ada lahan sama benihnya juga. Nah kebetulan aku juga lagi nggak ada kerjaan nih, lagi pengen nyari lahan sama yang ada benihnya juga, biar langsung digarap aja gitu, nggak pakai ribet. Oh iya, nanti kita ketemu aja ya. Ya udah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hana Ajara dari perusahaan Hex yang akan menawarkan sebuah produk. Sebelumnya saya izin bertanya, nama Bapak siapa ya? Nama saya Fajar Robi Merfadila. Baik, Bapak Fajar, saya akan menawarkan sebuah produk yaitu produk asuransi pendidikan. Oh, jadi apa itu produk asuransi pendidikan? Jadi produk asuransi pendidikan itu merupakan sebuah produk perlindungan atau investasi untuk anak sebagai terjamin maupun sebagai ahli waris pemegang polis. Jadi asuransi pendidikan ini meliputi asuransi kejiwaan yang mana apabila pemegang polis meninggal dunia, maka anak Anda akan mendapatkan sebuah dana pertanggungan dan juga uang untuk pendidikan. Oh jadi gitu. Lalu apa manfaatnya bagi kita sebagai pelajar gitu? Jadi manfaat asuransi pendidikan itu, jadi apabila kedepannya Bapak meninggal dunia, maka anak Bapak yang sudah didaftarkan dalam perusahaan kami akan mendapat pendidikannya, insya Allah akan ditanggung oleh pihak kami. Oh kalau begitu mohon beri saya waktu untuk pikir-pikir kembali ya. Kalau saya berminat nanti saya akan menghubungi Anda kembali. Terima kasih ya.
Jihan, kamu punya rautan goes gak? Aku butuh. Ya nih aku punya, tapi kamu harus kasih aku 2 rautan biasa sebagai gantinya. 2 rautan biasa untuk 1 rautan goes. Iya, soalnya ini mahal dan enak buat pensil. Ya sudah, ini 2 rautan biasa. Ya. Makasih. Makasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mita. Kamu kenapa? Kamu kelihatan murung gitu? Iya nih, aku lagi kesulitan. Aku lagi nggak punya duit, soalnya ekonomi keluarga aku lagi menurun. Kamu lagi butuh uang berapa? Aku butuh buat hari ini cuma 10.000 sih. Boleh nggak aku minjem uang ke kamu? Bentar. Aku 10.000 ada sih. Emang kamu mau balikinnya kapan? Besok kok langsung aku balikin. Kalau kamu nggak balikin besok, kamu mau nggak mau harus balikinnya jadi 15.000 ya. Kok begitu? Itu termasuknya ke riba kordi loh. Riba kordi apaan? Riba kordi itu adalah bentuk riba yang terjadi ketika seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dan mewajibkan peminjam untuk membayar kembali lebih dari jumlah yang dipinjam, atau memberikan manfaat lain sebagai persyaratan pengembalian. Aku baru tahu kalau ini termasuk riba kordi. Iya, itu termasuk riba kordi. Di dalam Islam itu sangat diharamkan. Tapi kan aku juga butuh keuntungan. Daripada kamu meminjamkan uang untuk mendapatkan keuntungan, mending kamu jual barang atau jual jasa kamu. Itu termasuk hal yang bisa dihalalkan. Oke deh kalau gitu, kamu mau balikin kapan aja, tetap 10.000. Aku juga baru tahu kalau itu termasuk riba kordi. Wah, kalau kayak gitu terima kasih banyak ya Mita. Besok aku kembaliin uangnya. Ini uangnya. Terima kasih. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Mita, dadah. Selamat siang Pak. Siang Bu. Jadi hari ini Bapak ingin dapat asuransi pensiun untuk kesehatan masa tua ya Pak? Ya Bu Naira, saya mulai mikir nanti pas saya pensiun saya butuh dana rutin juga dan bisa buat jangka panjang. Betul Pak, kami ada program asuransi pensiun yang bisa diakses sesuai kebutuhan. Premi bisa dibayar bulanan atau tahunan dan manfaat dibayarkan pada usia pensiun misalnya di usia 50 tahun atau 60 tahun. Kalau boleh saya tanya, sistemnya halal ya Bu? Soalnya saya pengen sesuai dengan syariat Islam. Wah, pertanyaan yang bagus sekali Pak. Kami juga ada program asuransi yang sesuai dengan syariat Islam Pak. Prinsipnya bukan jual beli resiko, tapi prinsip tolong menolong. Dan premi Bapak dikelola secara syariah dan transparan. Oh, jadi pakai akad ya? Betul Pak, hanya tahu baru dari surat talak. Dan semua dana investasi Bapak dikelola sesuai dengan prinsip syariah Islam, tidak ada riba atau bohong. Wah, itu yang saya cari. Kalau begitu saya pilih yang syariah aja ya. Baik Pak, saya akan bantu proses pendaftarannya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum Dija. Kamu mau tanya boleh? Oke. Kamu akhir-akhir ini kan sering ke rumah sakit ya? Semoga bukan karena sakit berat. Alhamdulillah aku cuma kontrol rutin aja sih. Tapi aku jadi kepikiran deh. Ternyata penting juga ya buat asuransi kesehatan. Iya betul. Tapi kamu tahu nggak dalam Islam asuransi itu ada perbedaan pendapat loh. Nggak semua asuransi diperbolehkan. Wah, aku kira semua asuransi itu baik soalnya membantu kita pas lagi butuh. Di akadnya banyak asuransi konvensional yang menggunakan unsur riba. Tetapi sekarang ada alternatifnya yaitu asuransi syariah. Emang perbedaannya apa ya? Asuransi syariah menggunakan konsep ta'awun atau tolong menolong. Uang peserta disimpan di dana tabaruk. Nah, kalau pesertanya kena bencana misal musibah, nanti dana tersebut baru digunakan. Jadi kayak saling membantu antar peserta ya. Betul, dan semua prosesnya diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah. Jadi insya Allah sesuai syariat. Aku baru tahu deh. Terima kasih ya penjelasannya Novi. Sama Jija, semoga Allah memudahkan ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan dan keuangan dengan cara yang halal. Amin.
Rita, kamu lagi ngapain? Lagi baca buku. Sholat yuk, ini udah waktunya sholat. Bentar ya, ini masih tidur. Iya ayo, jangan menunda-nunda sholat. Kita harus malu sama Allah. Ya udah, ayo. Yuk. Lagi belajar apa? Lagi belajar matematika. Ikutan ya? Boleh. Sholat dulu yuk. Ayo. أشهد أن لا إله إلا الله. Ayo kita lanjut belajar lagi. Ayo. Silahkan, mau beli apa kak? Kamu mau beli apa? Aku mau beli HP. Aku mau beli ini berapa? Boleh, harga bukunya 20.000 kak. Oh, baik. Kok kamu udah itu nanti barang kamu ingin apa sih? Iya, nuhun semoga kak anggonya teh barangna awet anggona. Mohon hati nuhun. Kalau bisa nih. Ada banget kira-kira lain. Harganya 2 juta. Ada diskonnya? Ada. Berapa? Kalau ini sama ya. Di panti barangnya yang ngapain apa sih? Semoga kepake barangnya. Nah, Aku nuhun. nah. Kamu gimana nih? Ini retak banget. Yang ayah nih sobek-sobekan. Kita itu kali-kali Teh, ini kenapa ya sobek-sobek ini? Boleh Sepertinya ini ada kesalahan kak, ada cacat kayaknya. Mau dibalikin aja bukunya? Ya kak. Boleh. Gak bakal kepake. Oke. Ini uangnya. Ya makasih teh. Ya, Sama sama-sama. kami juga temen aku komplain Kenapa? HP-nya retak. Ini gimana? Mau dibalikin aja? HP-nya retak ini. Oh iya, mau dibalikin aja? Ya. Dan waktuku tak lama. Semoga bisa bermakna untuk semesta.